Shalom. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 22. Kitab Bilangan pasal 22. Ayat yang ke-21 mulai. Lalu bangunlah Biliam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Biliam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Biliam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu, dengan Biliam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Biliam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Biliam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat, aku telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Biliam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Biliam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, tadi pagi kita sudah bahas mulai dari ayat yang kedua, bahwa Balak mengutus utusannya untuk mengundang Biliam mengutuki bangsa Israel. Dan sebenarnya di hari yang pertama itu Tuhan sudah tidak mengizinkan, Biliam untuk pergi. Tetapi kemudian Raja Balak mengutus utusannya yang lebih banyak dan lebih terhormat dengan upah yang lebih besar, sehingga Biliam tergiur dan dia mengatakan, "Aku mau tanya lagi kepada Tuhan." Ya, seharusnya ini tidak perlu dilakukan karena Tuhan sudah menolak, atau sudah melarang Biliam untuk pergi.
Tetapi Bileam masih bertanya lagi dan Tuhan mengatakan pergilah. Ya, walaupun Tuhan mengatakan pergilah, seharusnya Bileam mengerti bahwa Tuhan sebenarnya tidak mengizinkan. Tidak mungkin hanya dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, Tuhan itu mengubah pikirannya. Ingat tentang Firaun, bahwa Tuhan berkata kepada Firaun untuk membebaskan umatnya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian untuk beribadah. Tetapi Firaun mengeraskan hati, melarang umat Tuhan untuk keluar dari Mesir. Ya. Sampai kalau tidak salah tulah yang ke-6, selalu setiap tulah dikatakan Firaun mengeraskan hati. Firaun mengeraskan hati, sampai tulah yang ke-6, maka disebutkan dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Awalnya Firaun yang mengeraskan hati, tetapi karena sudah berkali-kali Firaun mengeraskan hati, akhirnya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Ini kalau di zaman perjanjian baru seperti kita, ya, Tuhan berbisik di dalam hati nurani kita, memperingatkan hati nurani kita melalui hati nurani kita. Ketika kita mengeraskan hati, maka Tuhan tidak berbicara lagi. Atau bahkan hati kita yang tidak punya kemampuan lagi untuk mendengar suara Tuhan. Ya, hati-hati bahwa kalau kita punya pengalaman Tuhan memperingati atau memberi perintah dan kita tidak melakukannya, dan Tuhan mengulang lagi sampai beberapa kali kita tetap tidak melakukannya, dan kemudian kita tidak mendengar suara lagi, berarti kita sudah menyimpang terlalu jauh dari Tuhan. Ya, sama dengan di sini kita sekarang melihat tentang Bileam ini. Tuhan sudah melarang pergi, tetapi karena Bileam melihat upah yang sangat besar, uang yang sangat besar, maka Bileam bertanya lagi kepada Tuhan. Ya. Seringkali karena kita sudah punya keinginan yang kuat, kita dalam mendengarkan suara Tuhan itu salah. Suara Tuhan dicocok-cocokkan, diselaraskan dengan keinginan kita. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, sekarang Bileam pergi. Ya, tadi pagi kita sudah bahas sebagai penutup di sini Bileam pergi. Tetapi lihat, walaupun di ayat yang ke-20 dikatakan pergilah, kata Tuhan. Tetapi lihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Sehingga ketika Bileam pergi, ayat 22 dikatakan, tetapi bangkitlah murka Allah. Ya. Kalau memang Bileam sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, kenapa Tuhan harus murka? Bahkan dari pembacaan kita melihat 3 kali Tuhan melalui malaikat Tuhan ini akan membunuh Bileam 3 kali. Ya. Dan yang lebih parah lagi adalah Bileam yang seorang pelihat tidak mampu melihat Tuhan lagi. Bileam yang terbiasa melihat Tuhan dan malaikat-malaikatnya, sekarang tidak bisa melihat Tuhan dan malaikatnya. Malaikat Tuhan berdiri di hadapannya, mau membunuh dia, dia tidak bisa melihat. Kan berbahaya. Banyak orang yang mengikuti keinginan hatinya sendiri, bukan keinginan hati Tuhan. Sebenarnya sedang ada dalam bahaya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Alkitab katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ternyata ujung-ujungnya adalah kebinasaan.
Banyak orang yang berjalan seturut dengan kehendaknya sendiri, tidak mau menuruti apa kata Tuhan, dan berpikir semuanya aman. Buktinya Tuhan tidak larang saya kok sekarang. Buktinya Tuhan tidak menghukum saya. Tetapi ingat, jangan-jangan kita sedang berjalan di jalan yang disangka kita lurus. Ternyata ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Nah, Biliam di sini dia berjalan, saya bayangkan berjalan dalam pandangannya ujungnya itu adalah upah yang besar, ya kan? Tetapi ternyata dalam perjalanan untuk mengambil upah yang besar itu, tanpa sadar sebenarnya dia kerohaniannya merosot, mata rohaninya buta, dan lebih daripada itu dia sedang menuju kebinasaan. Tuhan menjadi lawannya. Ya. Padahal Biliam berpikir mungkin dia sedang melayani Tuhan. Dia sedang melayani Tuhan. Banyak orang yang berpikir sedang melayani Tuhan. Tetapi sungguh-sungguhkah dia sedang melayani Tuhan? Atau demi keuntungannya diri sendiri? Mencari kepopuleran, ingin dihormati. Dan sebenarnya mereka sedang berjalan dalam kebinasaan. Nah, di sini yang lebih parah lagi adalah kerohanian, supaya lebih gampang, kerohanian dari Nabi Biliam yang dihormati, yang diakui sendiri oleh Raja Balak sebagai nabi yang sangat luar biasa. Sekarang dibandingkan dengan keledai. Seorang nabi tidak bisa melihat alam roh. Keledai sekarang bisa melihat alam roh. Ya. Ini kan kemerosotan yang sangat jauh dalam kerohanian. Orang itu paling mangkel soal kebodohan, soal hikmat kalau dibanding-bandingkan dengan keledai. Ya kan? Kenapa? Karena keledai itu yang paling bodoh. Ya. Kalau di sini sudah dibandingkan seorang nabi yang terhormat, Biliam, sekarang dalam hal hikmat, dalam kerohanian, dibandingkan dengan keledai, dan ternyata keledai itu menang dibandingkan seorang nabi. Ini kan sangat mengerikan. Sidang jemaat. Bahwa banyak orang sebenarnya sedang mempunyai pengalaman seperti Biliam. Tetapi tidak menyadari. Kerohaniannya sudah merosot sedemikian rupa. Sampai orang yang tidak bisa apa-apa dipandang Tuhan lebih berhikmat, lebih mampu, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ini kan sangat mengerikan. Ya. 3 kali keledainya menyelamatkan. 3 kali keledainya menyelamatkan. Tetapi parahnya lagi, Biliam sudah merosot sedemikian rupa kerohaniannya. Bahkan dia sampai tidak tahu keledai ini sebenarnya mau menyelamatkan dia. Tetapi keledai ini yang dipukul, bahkan dikatakan, coba ada pedang, aku akan bunuh kau. Ini kan ngeri. Orang ketika berjalan keluar dari kehendak Tuhan terus merosot, 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 merosot. Sampai dalam taraf tidak bisa membedakan orang yang berniat baik atau berniat jahat terhadap dirinya. Sampai kemudian melakukan pilihan yang salah, ya kan? Yang berbuat baik karena sering menegur mungkin, dimusuhi. Tetapi yang berniat jahat karena selalu menghibur, memuji, ya, jadi teman akrab. Oh, ini parah. Kalau sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan bahkan memilih berteman dengan yang salah daripada yang benar,
Ini kan sangat parah. Bayangkan dari posisi seorang pelihat, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia yang akan melihat Tuhan. Artinya kalau Bileam mengaku dirinya seorang pelihat, maka dia pasti seorang nabi yang menjaga kekudusannya. Kita baca seperti tadi kita baca, ayo kita ulangi dulu ayat 20, pasal 24. Ayat 3 dan 4, ini pengakuan dan ini adalah Bileam sebenarnya. Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, mata rohaninya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Seakan-akan saya mau membaca hal ini seperti ini. Sekalipun Bileam ini tidur, mata rohaninya terbuka. Ya. Artinya dia bahkan bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Orang sedahsyat ini, nabi yang sedahsyat ini, sekarang Anda bisa bayangkan, tidak bisa lihat malaikat. Ya. Anda bisa bayangkan sebuah gereja yang hamba Tuhannya bahkan seluruh jemaatnya tidak bisa melihat kehadiran Allah atau malaikat-malaikatnya. Atau lebih parah lagi saya mau katakan, bisa bayangkan sekumpulan orang di sebuah gedung yang mengaku adalah gereja, tetapi tidak pernah Tuhan hadir di tempat itu. Atau malaikatnya hadir di tempat itu. Anda bisa bayangkan gereja seperti apa tanpa Tuhan. Gereja seperti apa tanpa kehadiran para malaikat. Kerohanian seperti apa yang tidak mampu melihat Tuhan. Kerohanian seperti apa yang tidak mampu melihat malaikat-malaikat Tuhan. Maka dalam keadaan seperti itu kita tahu tidak mungkin ada roh takut akan Tuhan dalam gereja tersebut. Jadi mari kita lihat bahwa di sini Bileam mengalami kemunduran rohani yang sedemikian rupa. Saya tanpa bosan mau mengatakan, ingat ini akhir zaman. Tanda-tandanya sudah jelas. Ekonomi hancur. Ya. Rupiah terhadap dolar menjadi 16.000 lebih. Emas melonjak sedemikian rupa. Perang sudah terjadi. Ya kan? Iran dan Irak. Ini 4 negara bersiap-siap untuk menyerang Israel juga. Ini kan terulang lagi kejadian Yom Kippur di mana Israel yang kecil itu dikepung dan diserang oleh 6 negara. Tetapi menurut kesaksian bahwa karena pertolongan banyak malaikat di Israel, Israel menang kala itu. Padahal menurut kekuatan secara jasmani tidak mungkin menang. Ya, kalau Anda baca buku tentang itu, Anda akan membaca kesaksian tentang kehadiran malaikat di Israel. Ya. Bayangkan keadaan seperti ini, perang seperti ini. Di Cina orang bisa langsung mati. Ya, di jalan-jalan jatuh mati. Karena penyakit dan diprediksi itu adalah COVID yang mulai mewabah lagi. Lihat amoral yang sedemikian rupa, ya. Bahkan di gereja-gereja besar sekarang tidak berani menyampaikan firman dengan tegas
bahwa LGBT itu adalah dosa. Karena banyak jemaatnya sekarang yang juga menganut LGBT. Amoral bisa rusak sedemikian rupa. Tetapi lihat, bukankah ini semua selain gempa dan sebagainya kan? Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tetapi perhatikan, banyak jemaat, banyak hamba Tuhan yang ternyata dalam keadaan seperti ini, kerohaniannya melempem. Apakah bukan karena tipu muslihat iblis yang membuat mata rohani kita buta? Kita merasa tenang, damai, tenang. Bayangkan dalam keadaan yang seperti ini kita bisa tenang-tenang aja. Kan aneh. Kalau bukan karena kekuatan roh jahat, berarti karena memang dari awal kita tidak cinta Tuhan. Ini keadaan kita loh sekarang. Bayangkan Dubai yang begitu megah. Dalam satu hari puting beliung dan hujan membuat kalau mal bisa banjir, bisa hancur itu bagaimana? Ya. Dan dikatakan ini adalah banjir hujan terbesar selama 75 tahun. Seharusnya kapasitas hujan satu musim, 1 tahun, itu diturunkan sekejap dalam 12 jam. Dubai banjir. Dubai hancur. Nah, lihat, saya sampaikan sekarang, dalam keadaan seperti ini, kita masih tenang-tenang loh. Bahkan kita banyak yang merosot kerohaniannya, kita anggap biasa. Ya. Sangat mengerikan hal ini. Ya. Ayo kembali kita lanjutkan sekarang. 3 kali keledainya berusaha menyelamatkan Bileam dan Bileam ternyata menyalahpahami akan tindakan keledai ini. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Loh, kalau saya jadi Bileam, saya langsung pulang. Ini bisa tidak kaget loh, keledai bisa ngomong. Bisa tidak kaget? Anda bisa bayangkan betapa kerohaniannya Bileam sudah mati. Bayangkan kalau Tuhan ketika kerohanian kita sudah mati, Tuhan memberikan mujizat berbicara dalam hal-hal yang spektakuler yang tidak masuk akal, kita juga tidak kaget, tidak sadar bahwa itu Tuhan. Iya. Padahal kalau kita perhatikan, bahkan Petrus mendapatkan berkat yang di luar jangkauannya, Petrus langsung sadar, ini Tuhan. Ingat ketika dia menjala ikan di waktu siang, ini Tuhan. Petrus langsung sadar. Bileam sekarang, keledai bisa berbicara, diresponi berbicara dengan biasa aja. Nggak pernah bertanya, loh ini ada apa kok keledai ini bisa berbicara? Tanda-tanda apa ini? Apa salahku? Atau Tuhan mau apa? Kan seharusnya seperti itu. Ini enak aja ngomong sama keledai. Sidang jemaat. Artinya, dia kalau istilah gampangnya sudah mati rasa. Sudah mati rasa. Sangat ngeri loh ini. Saya percaya hal ini pun terjadi di banyak gereja. Bahkan di hamba-hamba Tuhan sekarang. Mati rasa. Ya, mati rasa. Sangat bahaya. Mati rasa. Bayangkan kalau bagian tubuh kita mati rasa.
Itu kan sangat mengerikan. Ya. Di sini Bileam seorang nabi yang sangat luar biasa. Ngeri. Keledai bisa bicara, tidak ada kaget-kagetnya loh. Ya. Ini kan sangat mengerikan. Ayat 30, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Loh. Biasanya keledainya diem, biasanya keledainya tidak pernah bertingkah. Dan Bileam tahu. Tetapi Bileam bisa mau membunuh keledainya. Ya. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Ini bukan karena kerohanian Bileam sudah meningkat. Tetapi ini karena istilahnya Tuhan terdesak untuk menjelaskan kepada Bileam. Karena orang yang biasanya enak diajak ngomong, ya bisa melihat Tuhan, artinya kan akan enak omongannya. Sekarang tidak bisa lihat Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan harus menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Nah jemaat, saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa ketika mata rohani kita terbuka, mampu melihat Tuhan atau malaikat, kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di sini tidak ada aba-aba Bileam untuk berlutut. Tetapi dengan sendirinya ketika mata rohaninya terbuka, dia melihat Tuhan, dia langsung berlutut. Ya. Dia langsung berlutut, dia langsung bersujud di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya hadirat Tuhan, betapa pentingnya mata rohani yang terbuka. Sehingga kita akan mempunyai gaya hidup yang hormat akan Tuhan. Ya. Bayangkan kita tidak bisa melihat Tuhan dan kita melakukan dosa-dosa dengan seenaknya tanpa sadar bahwa Tuhan ada di samping kita. Ya kan? Kita melakukan kecemaran demi kecemaran tanpa sadar bahwa Tuhan di samping kita. Berandai-andai lagi. Kalau mata rohani kita terbuka, Tuhan ada di samping kita dan kita lihat, masihkah ada keinginan untuk melakukan dosa? Itu secara otomatis kita tidak akan ingin melakukan dosa. Kenapa? Sadar Tuhan di samping kita. Sadar Tuhan di dalam kita. Ya. Nah ayat 32 berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya. Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat perkataan Tuhan sekarang. Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Nah, Bileam tetap merasa sebagai nabi loh. Kalau Bileam seorang nabi, maka dia adalah sahabat Allah. Tetapi Allah sendiri sekarang Tuhan di sini berkata, lihat aku keluar sebagai lawanmu. Bileam sendiri merasa dia sedang melakukan tugas pelayanan ini. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku sekarang menjadi lawanmu. Ya. Oleh karena itu, Yesus juga mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-7, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya, yang akan diselamatkan. Mereka akan ditolak oleh Tuhan karena melakukan kejahatan. Karena Tuhan katakan engkau sekalian pelaku kejahatan. Artinya apa? Tuhan suruh A, mereka lakukan B. Itu loh. Itu yang dimaksud melakukan kejahatan. Sama Bileam bertentangan dengan Tuhan. Tuhan suruh jangan pergi, Bileam pergi.
Sehingga Bileam ketika dia pergi, dia menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Ini yang disebut pelaku kejahatan. Mungkin kita katakan, tapi tidak ada orang yang dirugikan. Di sini kan masih belum ada orang yang dirugikan. Tetapi ketika Bileam sudah menentang kehendak Allah dan melakukan kehendaknya sendiri, dia menempatkan dirinya sebagai lawan Allah. Lihat, aku keluar sebagai lawanmu sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan. Bahwa ketika kita berjalan yang menuju kebinasaan, loh, betapa baiknya Tuhan menjadi lawan kita. Bukan karena kita berhasil, bukan karena kita sedang berjalan dalam kebaikan, loh, Tuhan menjadi lawan kita. Justru karena kita sedang berjalan dalam kebinasaan. Artinya sebenarnya Tuhan ingin kita itu berjalan dalam jalan kehidupan. Kita ini sedang berjalan di jalan yang mana? Ya. Kalau kita sedang berjalan dalam jalan yang benar, berjalan bersama Tuhan. Ingat 2 murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus. Ketika berbicara dengan Tuhan, mereka mengatakan, bukankah ketika dia berbicara, hati kita berkobar-kobar? Ayo sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah hati kita masih berkobar-kobar? Ataukah kita sudah tidak mendengar suara Tuhan sehingga hati kita tidak pernah berkobar lagi? Kita capek, kita malas, kita tidak peduli. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang berjalan di jalan Tuhan, orang yang berbicara firman dengan Tuhan, hatinya berkobar-kobar. Ya, hatinya berkobar-kobar. 33. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau. Nah, Tuhan tidak berurusan dengan keledai. Tuhan berurusan dengan Bileam. Tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa. Nah, sepertinya kan bagus ini di sini. Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Aku berdosa karena aku berjalan di jalan yang bertentangan dengan jalanmu. Ya kan? Sampai di sini bagus, tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, kok masih pakai jika itu loh. Ya kan? Jika hal ini jahat di matamu, aku mau pulang. Loh, seharusnya kan tidak usah pakai. Maka sekarang jika hal ini jahat di matamu, seharusnya tidak usah pakai ini. Tuhan, aku tahu aku salah, aku pulang sekarang. Kan selesai kan? Tetapi lihat kekerasan hati dari Bileam. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada uang. Alkitab katakan di dalam Timotius, cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Bayangkan dia sedang berbicara dengan Tuhan. Awalnya enak, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan yang menentang aku. Seharusnya kalimat selanjutnya kan, sekarang aku bertobat, aku pulang aja. Tidak jadi. Masih ada embel-embel. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu. Kok masih ada kata jika ini loh. Ya. Demikian kerasnya hatinya. Berapa banyak orang ditegur Tuhan masih aja membenarkan diri. Kalau Anda perhatikan doa-doa bangsa Israel ketika mereka bertobat. Anda akan menemukan kalimat begini.
kami salah, engkau benar Tuhan. Coba Anda perhatikan ketika bangsa Israel berdoa dan berdoa pertobatan, selalu pada akhirnya kesimpulannya, kami berdosa, kami salah, engkau benar. Tidak pakai jika. Tidak pakai jika. Bilyam pakai jika. Ya. Menandakan kekerasan hatinya untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya. Ngeri di sini. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bilyam. Nah, karena masih ada jika, iya kan? Karena masih Bilyam pakai jika, maka ini firman yang Bilyam dengar. Sesuai dengan keinginan hatinya yang memang keras. Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu. Harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bilyam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Mungkin Bilyam menghibur. Sudah aku puji Tuhan. Aku tetap pergi. Iya kan? Aku pergi. Yang dilihat uang. Dia menghibur dirinya sendiri. Pokoknya aku mengatakan firman Tuhan, aku dapat uang. Kan gitu. Dia menipu dirinya sendiri. Ayat 36. Ketika Balak mendengar bahwa Bilyam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bilyam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Nah, pembicaraannya selalu uang ini, ya. Tetapi berkatalah Bilyam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bilyam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Husot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bilyam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bilyam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Lalu berkatalah Bilyam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bilyam. Maka Balak dan Bilyam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesuatu berkatalah Bilyam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Perhatikan di sini bahwa inilah Bilyam. Dikatakan, nih aku sudah datang padamu, tetapi mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Bayangkan pelayanan yang sangat ragu seperti ini. Mungkinkah aku bisa berkata-kata? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Kemudian lihat di sini, Balak dan Bilyam ketika akan mengeluarkan kutukan saja, mereka membuat mezbah. Mezbahnya sempurna. Perhatikan kata angka 7. Itu kan sempurna. 7 mezbah dengan 7 persembahan. Ya kan? Itu berbicara tentang kesempurnaan. Bahwa ibadah mau kita kemas sedemikian rupa.
Kalau kita sedang bertentangan dan tidak ada di jalan Tuhan, percuma. Percuma. Kita mau punya ibadah yang sehebat apapun, tetapi kita tidak berjalan dalam jalan Tuhan, percuma. Mau punya ritual agama sehebat apapun, kalau kita tidak hidup kudus, percuma. Nah sekarang mezbah sudah dibuat. Dan mereka ambil posisi. Ya. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi lihat perkataan dari Bileam, salah satu perkataannya yang sangat luar biasa. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bileam itu diundang untuk mengutuki bangsa Israel. Sampai dia itu dibawa di 3 tempat. Ya, di 3 tempat. Di tempat pertama untuk mengutuki, ternyata berkat yang keluar. Bawa lagi mungkin tempatnya yang tidak cocok. Coba lihat di sisi yang lain. Ketika mau mengutuki, berkat lagi yang keluar. Sampai 3 kali. Balak mengatakan begini. Di dalam bilangan 23 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Nah, Tuhan bisa membalikkan, menguasai lidah Bileam sedemikian rupa. Ya. Keinginan Bileam adalah mengutuki supaya dia dapat uang. Ya. Tetapi ternyata kata-kata berkat yang keluar. Tetapi mari kita lihat di sini bahwa Balak dan Bileam ambil satu posisi untuk mengutuki. Tidak bisa. Ambil posisi lain, lihat dari mana. Tidak bisa juga. Artinya kehidupan kita sebagai umat Tuhan harus sempurna tanpa cacat. Dilihat dari manapun juga. Karena ketika kita punya satu cacat saja, itu merupakan celah di mana kutuk bisa masuk atas hidup kita. Di sini kan coba lihat, dari posisi sini, tidak ada celah untuk melepaskan kutukan. Sehingga berkat yang keluar. Coba dari celah yang lain. Tidak ada celah untuk melepaskan kutukan. Sehingga berkat yang mengalir. Sampai 3 kali seperti itu. Dan Bileam mengatakan, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Kenapa? Karena mereka hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Mau dimantra-mantrai, mau ditenung, tidak kena. Tetapi coba ada celah. Ya. Coba ada celah, pasti kena. Dan saya melihat banyak orang Kristen ternyata ayat ini tidak bisa tergenapi dalam kehidupan mereka. Mereka kena santet. Usaha mereka gagal karena saingannya pakai santet juga. Padahal firman Tuhan mengatakan tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Dari 3 posisi tetap tidak bisa masuk kutukan itu. Ini rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Kudus. Tujuannya apa? Salah satunya ketika orang mau menyantet engkau, memantra-mantraimu,
itu tidak akan kena. Dan ketika Anda disantet dan tidak kena, saya mau katakan itu mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Minimal dukunnya tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Ada pribadi yang jauh lebih kuat daripada yang disembah si dukun. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada bersama kita. Bukankah itu akan jadi kesaksian? Dukunnya akan mengatakan, sudah saya tidak mampu. Kepada yang memesankan, kenapa mbah kau tidak mampu? Ada ya pribadi yang jauh lebih besar. Aku tidak mampu sudah. Nah, itu kan menjadi kesaksian. Tapi kalau kita kena santet, dimantra-mantrai kena, tidak ada kesaksian. Allah kita pun, kekristenan pun akan dicemooh. Padahal sebenarnya Tuhan tidak ingin itu terjadi. Tuhan ingin kita mempermuliakan namanya. Caranya bagaimana? Ketika disantet, tidak kena. Itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Setelah 3 kali gagal, rupanya Biliam putus asa juga. Pasal 24, ayo kita lihat di sini. Ketika dilihat Biliam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi. Sudah 3 kali gagal untuk mengutuki dan memberkati. Ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Biliam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia, lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya. Tutur kata Biliam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata berkat. Biliam tahu bahwa dia tidak bisa mengutuki umat Tuhan. Bahkan ayat 9 mengatakan begini. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tidak ada yang bisa mengusik umat Tuhan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini yang dikatakan Biliam, berkat buat bangsa Israel. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan bahwa Biliam bernubuat. Tetapi Balak mengatakan begini, lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Biliam dan dengan meremas-remas jarinya. Anda bisa bayangkan seorang raja sampai gregetan seperti ini. Berkatalah ia kepada Biliam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Malah katakan kata-katanya jahat. Tuhan mencegah engkau untuk memperoleh upah ini. Ya. Dan setelah banyak perdebatan, Biliam mengeluarkan nubuatan. Kemudian ayat 25 mengatakan, lalu bersiaplah Biliam dan pulang ke tempat kediamannya. Dan Balak pun pergilah juga. Akhirnya Biliam pergi. Biliam bawa upah atau enggak? Bawa karena dia ingin upah. Mengutuk enggak bisa. Coba lihat di pasal 25 ini yang terjadi. Dan ini adalah nasihat Biliam terhadap Balak. Sudah ngutuk enggak bisa. Kenapa? Karena bangsa Israel hidup benar pada waktu itu. Dari berbagai sudut mau dikutuk enggak bisa. Caranya bagaimana supaya mereka hancur sendiri?
buat mereka berdosa kepada Tuhan. Ini nasihat Bileam kepada Balak. Karena itu saya yakin Bileam pulang dengan membawa upah. Nasihat Bileam kepada Balak ini kemudian akibatnya. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, ini rakyat dari Balak. Padahal bangsa Israel dilarang oleh Tuhan mengambil pasangan dari bangsa lain. Kecuali bangsa Israel sendiri. Tetapi di sini bangsa Israel tertipu. Dia mengambil perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan di Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Lihat, ini akibat dari nasihat Bileam kepada Balak. Dan Balak melakukannya, sekarang pasang strategi. Rayu itu, laki-laki Israel itu, rayu. Sudah menikah, kemudian bawa mereka. Meninggalkan Allah mereka dan sekarang menyembah Allah orang Moab. Akibat ini saya lompat, saya lompat. Ayat yang ke-9 akibatnya ini. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Bukankah ini kekalahan? Kalau dalam peperangan Anda boleh baca. Kalau bangsa Israel perang, itu tidak ada yang mati loh. Loh itu kan luar biasa. Anda bisa bayangkan perang pakai pedang berhadap-hadapan. Atau tombak atau panah berhadap-hadapan. Ya, dan tidak ada yang mati. Anda boleh baca dari kitab Kejadian Keluaran itu. Perang sampai raja-raja Tawarik. Kalau bangsa Israel hidup benar. Dalam peperangan tidak ada yang mati. Ini karena strategi dari Bileam yang diberitahukan kepada Balak dan Balak melakukannya. Tuhan menulai bangsa Israel dan 24.000 orang mati dari bangsa Israel. Bahwa selama bangsa Israel hidup kudus, hidup di jalan Tuhan. Tidak ada mantra tenung yang mempan. Tidak ada kutukan-kutukan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Tidak akan kena semuanya. Mereka hidup diberkati. Dan Tuhan berkata, tadi pagi kita sudah bahas. Apa yang Tuhan berkati selamanya itu akan terberkati. Dengan syarat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel meninggalkan kebenarannya dan mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah Allah lain, maka terjadilah kematian, bencana yang demikian. Tetapi ini belum selesai. Bileam mendapatkan upah? Iya pasti dengan nasihat-nasihatnya. Walaupun tidak sebanyak, ya kan? Tidak sebanyak kalau dia berhasil mengutuki. Tapi karena nasihat-nasihatnya pasti dia mendapat upah. Dengan upah itu kelihatannya aman sudah. Bangsa Israel kalah. Ya, mendapatkan tulah. Ayo kita lihat sebagai ayat terakhir. Pasal 31. Ayat yang ke-6 mulai. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang. Dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian
yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian. Perhatikan ini sekarang. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Lihat hasil hidup dari seorang nabi yang sangat luar biasa, tetapi akhirnya karena melenceng dari jalan Tuhan, sekian lama kelihatannya tidak ada apa-apa, ya, menikmati hasil, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya adalah mati dibunuh dengan pedang. Jangan berpikir Tuhan tidak menghukum orang yang berbuat salah. Jangan berpikir dan kita kecewa pahit dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak hidup benar, tetapi seakan-akan, wah enak ya menikmati semuanya tanpa penghukuman dari Tuhan padahal salah. Anda tidak usah kecewa, tidak usah pahit melihat hal itu. Lihat Bileam. Setelah beberapa fasal sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ujung-ujungnya penghukuman dari Tuhan. Bileam mati dibunuh dengan pedang. Tuhan tidak pernah melupakan setiap perbuatan kita. Kita menabur, kita pasti menuai hasilnya. Apapun itu. Oleh karena itu mari hidup benar. Kita hidup di akhir zaman. Kita tidak tahu waktu yang tersisa. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Apakah kita sedang menabur hal yang benar? Dan akan menuai hal yang benar juga. Atau kita sedang menabur hal-hal yang salah dan kita akan menuai kematian. Pilihan ada di dalam tangan kita. Dan mari saya berharap kita semua bersama-sama memacu manusia rohani kita untuk semakin kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.